Perkenalkan, nama saya Sandia Hizrian Sabila. Saya dari mahasiswa UGM, Fakultas Teknik, Program Studi Magister Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Pembentukan sistem pakar didasarkan pada suatu ide untuk mentransfer pengetahuan seorang pakar ke dalam komputer. Pengetahuan yang tersimpan ini selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan bidang kepakaran tertentu. Peran sistem pakar dewasa ini semakin dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan yang akan saya bahas ini. Pendahuluan. Dalam ilmu penyakit mata, mata dikatakan dalam keadaan darurat bila terdapat keadaan di mana mata akan terancam kehilangan fungsi penglihatan, atau akan terjadi kebutaan bila tidak dilakukan tindakan ataupun pengobatan secepatnya. Terancamnya mata untuk menjadi buta dapat diakibatkan oleh penyakit atau kelainan mata dan trauma mata. Keluhan yang biasa diberikan penderita dengan kelainan mata ialah mata merah, mata sakit, mata lelah, lihat ganda, tajam penglihatan menurun, pandangan tertutup, adanya kilatan lampu pada lapang pandang, dan sakit kepala. Ini adalah struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Pembentukan basis, aturan, dan pembagian komponen dilakukan pada lingkungan pengembangan, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan sebagai sistem konsultasi oleh orang yang bukan ahli. Berdasarkan pengalaman, kegagalan pembangunan sebuah sistem, pakar disebabkan pada ahli sangat susah untuk menyatakan secara tepat pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Agar menjadi efektif, sistem pakar harus memuat sejumlah substansi kepakaran yang terorganisir. Metode penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan fakta-fakta mengenai penyakit dan gejalanya. Ada 6 macam penyakit dan 15 gejala yang akan dibahas berdasarkan pengumpulan tersebut. Dirangkum penyakit dan gejala yang menyertai penyakit mata. Ini adalah data mata penyakit. Yang pertama katarak, glaukoma, kelainan fraksi, gangguan retina, kelainan kornea, dan abrasio retina. Ini adalah 15 data gejala mata, yaitu mata merah, penderita diabetes, memiliki darah tinggi, terlalu sering melihat matahari langsung, nyeri pada mata, sakit kepala, melihat bayangan lingkaran pada cahaya, penglihatan kabur, mata terasa terang, luas pandang menjadi terbatas, sensitif terhadap cahaya, mata terasa sakit, melihat kilatan cahaya, terdapat bintik hitam bergerak, terdapat bayangan abu-abu pada penglihatan. Ini adalah hierarki formula generate and test. Pemecahan masalah atau problem solving pada sistem ini menggunakan formulasi generate and test, dan sistem penyimpulan menggunakan metode forward chaining. Alur kerja program terlihat seperti suatu sistem hierarki. Formula generate and test dibagi menjadi dua bagian, generator dan tester. Generator membangkitkan pemecahan yang mungkin, dan tester akan memotong solusi dalam cabang hierarki yang tidak memungkinkan menjadi solusi pemecahan. Hal ini diseleksi dari jawaban Y dan T. Masing-masing menyatakan Y atau ya dan tidak, yang akan menjadi jawaban setiap pertanyaan. Ini adalah demo pada program. Kita run dulu. Nah, ini akan muncul program diagnosa penyakit mata pada manusia. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah mata merah? Saya jawab ya. Apakah penderita diabetes? Ya. Apakah memiliki darah tinggi?
Ya. Apakah terlalu sering melihat matahari langsung? Ya. Apakah nyeri pada mata? T. Apakah mata gejala? Apakah mata terasa terang? Luas pandang menjadi terbatas? Mata terasa sakit? Kemudian terdapat bayangan abu-abu. Nah, di sini dari beberapa pertanyaan tersebut, maka akan disimpulkan bahwa pasien menderita katarak. Pengobatannya adalah minum vitamin C dan vitamin E. Kemudian diberikan salep dan tetes mata. Kita coba lagi. Baik, kita reset dulu, kemudian run. Nah, baik, ini kita akan mencoba pada gejala yang berbeda. Kita jawab T, T, T. Dia terbatas. Sensitif terhadap cahaya, jawab T aja. Lihat kelihatan cahaya ya. Ya, baik, ini penderita pasien atau diderita pasien adalah penyakit aberrasio retina, yaitu pengobatannya harus dilaser untuk menempelkan kembali retina ke dinding belakang bola mata. Baik, kesimpulan daripada demo atau program yang saya buat, yaitu pengembangan sistem pakar yang dapat mengimbangi keterbatasan dokter ahli dalam pemeriksaan dan diagnosa penyakit mata. Program pembuatan sistem pakar ini juga dapat digunakan oleh user yang bukan ahlinya untuk mendiagnosa penyakit mata. Sistem pakar ini tidak dapat 100% dijadikan sebagai final decision dalam menentukan penyakit yang dialami pasien. Penalaran yang diperoleh dari pengalaman yang dimiliki oleh user tetapi menjadi faktor utama dalam sistem diagnosa penyakit mata. Namun, hasil program ini akan berusaha mengarahkan user untuk fokus terhadap penyakit yang dialami pasien berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Sekian dan terima kasih.